Di antara beberapa inovasi kami di tahun ini, selain digitalisasi madrasah itu, ada jadi ma'had ya. ma'had namanya adalah Ma'had Tarbiyatul Ulum. Konsennya, jadi kita lebih mengarah ke salaf, kontennya, kurikulumnya begitu, dan insya Allah lebih banyak ke ilmu alat. Ini nilai plus lagi nih untuk satu Tuban ini. Jadi gimana anak-anak ma'had ini bisa memahami ilmu falak. Pas ada kegiatan Ru'yatul Hilal dan sebagainya, mungkin kami nanti bisa berkolaborasi di sana. Siap. Yang berikutnya itu adalah program logistik. Jadi kami memang melakukan MOU dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kita buka 3 keterampilan, tata busana, otomotif, dan multimedia. Nah, multimedianya dikembangkan di prodistik. Nah, itu nanti sementara kita memang kelas 10 ini kita siapkan untuk desain grafis, multimedianya itu ya, desain grafis dan editing video. Tapi insya Allah untuk kelas 10 tahun depan itu kita sudah siap untuk buka kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kembali dengan program On Mic Kemenak Tuban bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Saat ini madrasah terus berinovasi, mengembangkan kepak sayapnya, mencari identitas diri dan meyakinkan masyarakat bahwa madrasah lebih baik. Sudah hadir di tengah kita Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban, Bapak Ahmad Hudan Mabruri, MPD, dan Waka Pengembangan Mutu dan Peningkatan Prestasi Ibu Khotimahwati SPD MSI. Apa kabar Pak Hudan? Alhamdulillah. Ibu Baik, Mbak Ida. Tetap semangat ya. Oke, Pak Hudan ini masih pakai baju olahraga, pertanda semangatnya luar biasa karena 17-an ini ya. Iya. Oke. Mohon maaf. Santai Pak. Jadi begini, yang ingin kita ketahui, visi misi MAN 1 Tuban itu bagaimana sih? Kok semakin hari kayaknya semakin berkilau gitu ya? Oke, monggo dari Pak Hudan dulu mungkin. Jadi begini, Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan para netizen, netizen positif. Di kegiatan hari ini, bahwasanya memang MAN 1 Tuban ini saat ini sedang berkonsentrasi dalam hal bagaimana apa yang menjadi prioritas Gus Menteri Agama, bahwasanya diantaranya adalah digitalisasi madrasah. Digitalisasi madrasah ya. Jadi salah satu poin program utama kami adalah bagaimana madrasah aliyah ini nanti ke depan segalanya bisa digital. Itu sudah kami awali dari beberapa program-program, mulai dari administrasi, kemudian baik administrasi di perkantoran maupun oleh tenaga pendidik, kependidikan, semuanya sudah menggunakan itu. Kemudian untuk siswa, insya Allah nanti kami akan melonsing yang namanya e-Vocat. E-Vocat ya. Jadi dulu ini kami pernah mencoba pada saat kami masih ada di MIN. Alhamdulillah berhasil dengan baik begitu. Jadi anak-anak itu berangkat jam berapa, pulang jam berapa, ada kegiatan apa begitu. Itu semuanya terrecord melalui HP wali murid. Dan di database kami akan muncul itu. Jadi insya Allah nanti mungkin di Agustus ini
absensi siswa semuanya sudah terintegrasi ke Evocat itu. Itu nanti berlakunya untuk mulai kelas berapa? Semuanya langsung? Jadi kelas 10, 11, 12 gitu. Jadi langsung untuk yang nanti awal ini Agustus ini kemungkinan kelas 11 dan 12 begitu, karena kelas 10 ini kan baru. Begitu. Jadi bagaimana kita menyusun database-nya ini juga butuh waktu yang agak lumayan begitu. Jadi mengumpulkan datanya. Gitu. Iya. Selain Evocat, Pak, mungkin ada terobosan lain yang sudah dilakukan oleh MAN 1 Tuban terkait dengan digitalisasi madrasah ini. Iya. Jadi manajemen aplikasi pembelajaran. Jadi ini mulai dari administrasi Bapak Ibu guru, buku kerja 1, 2, 3, 4 itu menggunakan aplikasi itu. Gitu ya. Jadi kita cukup melihat begitu, kontrol dari situ sudah nampak, termasuk apa yang menjadi program dari Kementerian Agama Kabupaten Tuban terkait dengan LCKH dan sebagainya, sehingga kita cukup memonitor. Insya Allah, hari ini ternyata melakukan ini, aktivitasnya begini, muncul semua. Baik, sekarang menuju ke Bu Khotim ini ya, Bu Khotim, manfaatnya sendiri kira-kira apa Bu untuk guru ini ya dengan adanya digitalisasi ini? Ya, jadi untuk guru, kalau zaman dulu itu kan kita setiap apa yang kita lakukan kan ditulis di jurnal ya Mbak. Nah kadang jurnal itu kemana, terus kita habis nulis juga kita kadang lupa kemana. Tapi kalau sudah ini di aplikasi itu kan sampai berapa tahun pun itu masih ada jejaknya. Gitu. Enaknya itu ya. Jadi jejak digitalnya akan nampak. Terus kira-kira untuk guru sendiri itu lebih seneng yang digital atau yang manual Ibu? Kalau saya sih seneng digital. Digital ya, lebih mudah, lebih ringan seperti itu ya. Dimana saja bisa. Di mana saja bisa, tidak harus bawa buku-buku besar seperti seperti dulu. Baik. Terus untuk Pak Hujan sendiri sebagai kepala, untuk mengontrolnya dengan adanya digitalisasi madrasah juga lebih gampang ya. Jadi kami setiap saat dimanapun begitu bisa kami kontrol begitu. Iya. Jadi kerjanya itu tidak harus di depan meja dan tidak harus di tempat. Pas lagi dinas di luar pun namanya sudah digital ya. Nah, jadi asumsi orang yang kerja itu harus di kantor, sudah ada. Kerja bisa dimanapun, yang penting outputnya begitu. Betul. Kemudian mungkin bisa diceritakan ini sejarah mengenai MAN 1 Tuban, kayaknya ke Bu Khotim yang lebih lama ini. Monggo Bu Khotim. Jadi kebetulan saya masuk MAN itu sejak tahun 1996. 96, Masya Allah. Sudah sudah. Lagi lucu-lucunya, mekar-mekarnya. Nah itu waktu itu masih kelasnya 6 paralel, setiap kelas satunya itu 6. Oh gitu. banyak ya, udah banyak ya dari dulu. Banyak ya. Jadi 6 itu dulu masih jurusannya A1 A2 saya masuk itu. Terus A1 agama sama IPA gitu ya Bu ya. A1 itu fisika. Oh fisika. A2 biologi, nah kayak gitu. A3 sosial. Belum ada agama ya. Ada. A4 ya. Baik. Nah setelah itu ke IPA IPS. Nah itu ada. Akhirnya seiring berjalannya waktu, karena kita mungkin satu-satunya madrasah di kota ya, yang negeri. Akhirnya sampai sekarang di Pak Udan itu menjadi 11 rombel. Setiap paralel. Rombel. Jadi kelas 10-nya ada 11, kelas 11-nya ada 11. Jadi 34. Karena yang kelas 12 itu 12. Jadi 11, 12. Sebenarnya kita itu ruang memenuhi ya Bu ya? Alhamdulillah memenuhi. Alhamdulillah. Kita targetnya kan sesuai batasan MIS 36 ya Pak. 35 kelas. Jadi kurang satu kelas, tapi karena memang tidak ada ruangnya, jadi kita PPDB itu 11 kelas. Nah alhamdulillah dari dulu itu kalau untuk sarana, alhamdulillah untuk MAN itu bisa bersaing dengan SMA. Jadi untuk kita mesti menawarkan kita lab komputer lengkap, lab IPA lengkap. Dan alhamdulillah waktu Pak Udan masuk itu terobosannya langsung kita gandengnya dengan ITS untuk yang untuk program keterampilannya. Untuk olimpiadenya ini sedang berjalan dengan KMNR. Bentar lagi dengan UIN kayak gitu kan. Luar biasa. Iya, masih muda. Terobosannya ini sat-sat buat gitu ya. Nah itu jadi
alhamdulillah untuk peningkatanku itu benar-benar diperhatikan. Ya, saya kemarin juga sudah melihat kelas prodistik ya yang sedang direncanakan itu luar biasa, walaupun masih mengawali, masih dalam taraf penjajakan mungkin ya Bu ya, tapi sudah kelihatan. Jadi begini beda mungkin di antara beberapa inovasi kami di tahun ini. Jadi selain digitalisasi madrasah itu, kami juga ada ma'had. Ada ma'had ya. Namanya adalah Ma'had Tarbiyatul Ulum. Tarbiyatul Ulum Man 1 Tuban begitu. Ada putra, ada asrama putra, asrama putri. Alhamdulillah ini sudah nanti konsennya jadi kita lebih mengarah ke salaf. Kontennya, kurikulumnya begitu, dan insya Allah lebih banyak ke ilmu alat. Ini nilai plus lagi nih untuk Man 1 Tuban ini. Selain nanti sedang kami godok ini bagaimana anak-anak ma'had ini bisa memahami ilmu falak. Perbintangan gitu ya. Perbintangan sehingga nanti kalau karena belum ada kayaknya yang untuk sehingga kalau negeri Kementerian ya. Agama nanti kemudian pas ada kegiatan Ru'yatul Hilal dan sebagainya, mungkin kami nanti bisa berkolaborasi di sana. Siap, bagus itu Pak, karena kemarin kita lihat itu yang aktif sementara hanya ada 1 dari madrasah swasta. Negeri belum ada. Kalau ini nanti dipelopori oleh Man 1 Tuban, wah luar biasa Pak. Harapannya itu begitu. Nanti masuknya ke Prodistik. Bukan. Jadi ini program ma'had murni. Program ma'had ya. Terus yang berikutnya itu adalah program Prodistik. Jadi kami memang melakukan MOU dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS itu. Jadi Prodistik itu adalah program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi program terapan di bidang TIK. Kebetulan Man 1 Tuban ini nomenklaturnya adalah Man keterampilan. Jadi kami ini begitu madrasah aliyah, tapi nilai plusnya sama seperti SMK. Gitu lah. Jadi sama seperti SMK. Di kami ada program tata busana. Wah, ini yang bagus saya lihat ini. Jadi tata busana. Kemudian ada program otomotif. Jadi ada kelas anak-anak itu kelas otomotif. Ada ya Pak ya? Ada. Sudah berapa lama Ibu? Dari dulu. Sudah awal dari dulu waktu ya. keterampilan ada. Jadi begitu Man keterampilan dimunculkan pada saat itu diawali dari situ. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau prestasinya kemarin di Palembang kami dapat juara nasional. Wah, luar biasa. Itu karena tata busananya. Itu tata busananya yang tata memang busana ya. Itu. Nah, kemudian ke depan ini yang Prodistik kemarin itu PPDB pada saat kami mengklasifikasikan kelas begitu, membagi kelas memang agak rumit. Jadi peminatnya banyak. Yang Prodistik. Sementara kuota kami ini hanya beberapa kelas saja begitu. Sehingga nanti di kelas 10 itu ada kelas Prodistik, ada kelas keterampilan, jadi nanti penjurusan ada kelas di kelas reguler. 10 ya Bu ya. Kelas 11 ya. Tapi untuk skillnya kita berikan mulai dari kelas 10 gitu. Sehingga anak-anak ini barangkali gitu tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka ini sudah punya skill, sudah siap saji gitu ya di jadi, masyarakat di ya. Desain grafis bisa, administrasi perkantoran bisa begitu, tata busana. Jadi tata busana itu tidak kemudian harus jahit terus begitu. Bagaimana mereka mendesain pola begitu menggunakan sistem aplikasi TIK. Wah, keren itu Pak. Saya usul ini bagaimana kalau Man 1 Tuban ini juga mendesain untuk orang gemuk supaya langsing. Nah, itu ya. Nanti ke depan itu nanti pasti itu ada. Itu ya. Harus diciptakan itu ya Bu. Luar biasa. Dan ini memang animo masyarakat luar biasa menyambut Prodistik ini. Jadi, meskipun ini baru di awal tahun pertama begitu. Iya. Tenaga muda sama tenaga ini beda, Ibu. Kalau yang muda itu buat gitu ya, masih perisat. Otak masih belum pikiran banyak-banyak gitu ya. Kemudian program unggulan tadi udah disampaikan ya. Mungkin ada tambahan Bu Khotim program unggulannya. Jadi alhamdulillah kita itu pada saat kita memang sudah aman keterampilan, kemudian di
tunjang dengan kita bekerja sama dengan ITS. Jadi itu klop kayaknya. Jadi cocok nyambung gitu betul. Ya. Kita di SK-nya itu kita buka 3 keterampilan, tata busana, otomotif dan multimedia. Nah, multimedianya dikembangkan di prodisik. Nah, itu nanti sementara kita memang kelas 10 ini kita siapkan untuk desain grafis, multimedianya itu ya, desain grafis dan editing video. Tapi insya Allah untuk kelas 10 tahun depan itu kita sudah siap untuk buka kelas programming dan robotik. Jadi monggo kalau putrane. Jadi saat ini kelas robotik itu baru sebatas ekstra, tetapi nanti tahun depan akan kita tingkatkan menjadi kelas robotik. Oh, seperti itu ya, luar biasa. Saya hanya AO aja nih. Kemudian prestasi yang sudah dicapai 3 tahun terakhir ini. Ini nanti terutama nanti yang terakhir ini Bu, karena saya lihat juga banyak sekali yang kejuaraan nasional itu ya, monggo. Memang Pak Hudan masuk itu April nggih. Nah, April 2023. Jadi April, Mei, Juni, Juli itu setiap bulan itu panen prestasi. Nah, ini yang sempat saya tulis itu yang bulan Juli saja. Juli saja itu juara nasional tuh PAI ada juara 1-2. Kemudian nasional ya Bu ya. Kemudian yang baca puisi itu mulai dari kabupaten, juara provinsi, juara 1 nasional akhirnya yang cipta dan baca puisi. Kemudian untuk yang tarung bebas itu ya Pak, itu kita tarung juara, bebas. Silat itu kita juara provinsi, kemudian juara 2. Kemudian yang KSM kemarin mungkin kita sedang tidak beruntung, jadi kita fisika juara 2, ekonomi juara 4-5. Tapi yang bulan Juni kita OSN itu biologi juara 1 Kabupaten Tuban. Itu SMA Kabupaten tidak ada. Jadi saya tidak tahu penilaiannya seperti apa. Kimia juga juara 1. Di SMA lain juga tidak ada. Tidak ada. Jadi yang kemarin kita masuk provinsi itu ternyata memang biologi cuma 1, cuma 1 gitu. Jadi Ibu boleh loh selain bulan Mei, Juni aja. Juni kok sama Mei Juni sama Juli aja sudah sekian banyak, boleh loh yang lain. Ada yang terupdate Mbak. April ini Palembang ini. April di Palembang. Kemudian bulan ini ternyata kami masuk April 10 besar. Ini hokinya Pak Hudan kayaknya. Hokinya luar biasa. Jadi ada 10 besar, kita masuk 10 besar, 2 siswa kami. Ini yang diselenggarakan oleh Polres gitu. Jadi ada lomba esai. Insya Allah nanti esai. Insya Allah ini nanti mohon doanya Mbak Ida. Semoga ini nanti lolos menjadi perebutan 1, 2, 3. Kemudian besok siswa kami juga ada 2 yang lolos KSM di tingkat provinsi. Insya Allah pelaksanaannya juga besok di tingkat provinsi. Kemarin saya juga pernah lihat kayaknya ada siswa dari MAN 1 Tuban yang menjadi juara favorit narkoba itu BNN betul, favorit itu luar biasa. Ya doanya saja. Berarti Ibu jumlah siswa tahun ini itu berapa total keseluruhan? Total siswa tahun ini ada 1046. 1046. Itu sudah nolak-nolak itu Pak ya. Andai kan dibuka lagi masih banyak itu ya. Karena memang kita pagunya ditentukan oleh pagu seperti itu. Terus ini tiap mengalami peningkatan untuk apa standar karena ditentukan oleh pagu itu? Kalau PPDB memang mengalami peningkatan. Tahun ini dengan kemarin ada peningkatan 1 kelas gitu. Jadi artinya memang karena rombel kami ini sudah 34 gitu. Secara aturan di emis itu 35 gitu. Sehingga kalau masih bisa nambah ya hanya 1 gitu ya. Jadi karena kekuatan kami, ruang kami hanya itu. Dan itu pun juga ada beberapa hari kami saat ini sedang konsentrasi di fasilitas. Artinya lab bagaimana kita tingkatkan. Kemudian ruangan-ruangan yang memang harus kita persiapkan itu. Jadi ke sarpasnya begitu beda nanti ke depan. Seperti yang kita ketahui nih Bu Khotim, Pak Hudan, bahwa digitalisasi madrasah ini di Kabupaten Tuban kan memang diusung oleh Bapak Kepala Kantor Betul. Beliau ini walaupun senior tapi pola pikirnya apa-apanya digital gitu, semuanya serba digital. Dan ini memenuhi manfaat banyak sekali untuk madrasah ya, terutama pas PPDB. PPDB
Kalau yang PPDB kemarin kita aplikasinya masih aplikasi Made in sendiri, tapi nanti ini setelah untuk pemantauannya ini, kemudian untuk kinerja guru, nah itu yang aplikasi itu lebih ringkes gitu ya, lebih sederhana ya, lebih cepat, lebih secara ketenagaan lebih hemat lah. Dari sisi biaya, dari sisi manfaat ini sangat luar biasa. Artinya biayanya tidak terlalu banyak, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Contoh begitu, kartu ini dipegang siswa, kemudian ditempel, di situ ada scan-nya Mbak Ida. Artinya wajahnya nampak, evokat itu. Begitu tit masuk langsung ke HP WhatsApp-nya wali murid. Orang tua. Gitu. Sehingga orang tua itu mungkin tidak terlalu panik. Oh, anak saya sudah nyampe madrasah. Oh, anak kami ini waktunya pulang. Jadi kalau waktunya pulang, katakan di kami karena kan 5 hari kerja. Iya, sudah menerapkan 5 hari kerja hari per Agustus ini. Jadi pulangnya kan sore. Jadi jam 4 begitu. Katakan kalau rumahnya dalam kota begitu. Sudah pulang begitu jam 4 masuk notifikasi ke orang tuanya. Kok sampai setengah 5 nggak pulang ya? Ini kemana kan gitu bisa gitu. Ngopi dulu. Gitu. Jadi artinya aplikasi ini manfaatnya luar biasa. Dan itu ke depan insya Allah nanti setelah ini akan kami kembangkan bagaimana kita berentrepreneur. Jadi itu sebagai transaksi untuk kegiatan di kantin. Jadi sangunya lewat evokat ya. Jadi lewat evokat saja digesek gitu aja. Jadi sekarang nggak perlu bawa uang. Iya, terus nggak perlu ada kantin kejujuran, nggak ada. Sudah ada yang jujur ini langsung gesek gitu ya. Baik. Jadi kita arahkan ke sana nanti. Gitu. Jadi bagian dari inovasi, insya Allah nanti ya tahun depan Januari sudah bisa start gitu. Amin. Gitu. Sebelum kita akhiri ini Pak Hudan, Bu Khoti, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat tentang MAN 1 Tuban dan harapan-harapannya ke depan. Jadi begini, MAN 1 Tuban ini madrasah sekolah yang berciri khas Islam begitu. Meskipun begitu, kami tidak kemudian hanya berpacu kepada bagaimana pengembangan pemahaman anak-anak terkait keagamaan saja, tetapi kami juga membekali anak-anak dengan skillnya. Makanya kami mentasbihkan bahwa madrasah kami ini madrasah tidak hanya sekedar madrasah, gitu loh. Jadi madrasah yang memang siap masuk dunia kerja. Jadi madrasah yang memang siap masuk dunia kerja, sehingga harapannya bagi anak didik kami yang mungkin belum bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kompetensinya di perguruan tinggi begitu, maka mereka siap dimanapun. Dan tidak hanya sebagai tenaga-tenaga yang dari ini tenaga profesional beda. Kami punya siswa yang siap saji. Yang siap saji segalanya ada. Jadi inilah yang kemudian tidak dimiliki oleh yang lain. Gitu. Jadi ya sekolah, ya siap kerja begitu, dapat ilmu dan siap. Jadi walaupun mungkin dan kita inginnya tentu murid-murid itu tidak hanya sampai aliyah saja, tentunya ingin meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi andekan dalam tanda kutip tidak memungkinkan karena suatu hal, mereka sudah siap. Seperti itu ya. Jadi karakternya, alhamdulillah, karakter Islami begitu. Jadi intelektual yang Islami begitu. Jadi dan siap untuk ke dunia kerja. Karena memang kami juga menggandeng BLK. Jadi kami ada kegiatan setiap tahun ya. Jadi balai latihan kerja Kabupaten Tuban itu kemarin kami baru saja menutup kerjasama itu. Artinya nanti ada setiap tahun selalu ada yang kami kirim. Minta dijelasin sedikit ini kalau hubungannya sama BLK untuk MAN-nya itu bagaimana? Jadi kami punya kerjasama dengan BLK. Jadi tenaga ahlinya, tenaga instrukturnya dari BLK, siswa kami kirim ke sana. Oh begitu. Ya, jadi kami kirim ke sana selama sekian bulan begitu. Oh jadi mereka sekolahnya pindah kalau pas praktek. Iya jadi. Waktu libur aja. Jadi liburan gitu. Oh liburan nanti dia ke sana gitu. Jadi tidak mengganggu program belajar mengajarnya. Jadi KBM tetap berjalan seperti biasa, termasuk kegiatan-kegiatan ekstra semuanya kami alihkan di hari Sabtu. Jadi tidak fokus belajar ya untuk Senin sampai dengan Jumat KBM murni begitu. Sabtu
ekstra. Iya, terus Sudah. untuk yang 5 hari kerja ini bagaimana? Untuk Sabtunya tetap masuk untuk ekstra atau bagaimana? Iya, jadi ada ekstra. Jadi pembinaan berarti ekstra. 5 hari kerja hanya untuk belajar. Belajarnya. 1 harinya tetap berarti 6 hari mereka tetap masuk ya. Iya, cuman memang sore. waktunya tidak sampai sore, maksimal sampai jam 12 gitu kegiatan itu gitu. Luar biasa. Jadi gurunya pun ya sama saja Padahal gitu. Padahal mestinya kan begini, secara punya hak jam kan untuk sudah libur. terpenuhi untuk Betul. 5 hari kerja karena ada tambahan ekstra, akhirnya guru-gurunya juga harus menyesuaikan. Nah, Iya itu, baik, ini ya. loh yang disebut ikhlas beramal ini. Amin, amin. Baik, mungkin ada tambahan Bu Khotim? Tambahnya kita selaku madrasah di bawah nama Kemenak ya, karena itu kita sesuai dengan motonya bahwa lebih baik madrasah lebih baik. Hebat bermartabat dan mandiri berprestasi. Insya Allah itu ada di masa depan. Siap. Oke, terima kasih dulur-dulur On Mix Studio Kemenak Tuban yang sudah membersamai kami bersama Pak Hudan dan Bu Khotim. Semoga sharing informasi dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah semangat untuk terus menuju memacu madrasah mandiri berprestasi. Amin. Sebelumnya saya akhiri dengan sebuah pantun ya. Pergi ke Pati, naik delman lama sekali. Saya Lydia Mariati selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.